Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat pendidikan Nian Budiman. Ketemu kembali kita dalam channel Sahabat Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas terkait masalah soal-soal kompetensi teknis, Bapak Ibu. Jadi, apa sih sebenarnya kompetensi teknis? Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil, baik dari segi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengerjakan sesuatu baik sebagai dosen maupun sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Jadi tonton sampai habis Bapak Ibu, insya Allah kami mendoakan jika Bapak Ibu menonton dengan sampai habis, mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu yang mendaftar P3K bisa lulus dengan 100% Bapak Ibu. Kita masuk soalnya Bapak Ibu. Yang pertama, treatment. Perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain, yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum, tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jadi baik Bapak Ibu, untuk soal ini kita melihat kata kuncinya itu adalah belajar kelompok, tugas mandiri, dan pengayaan Bapak Ibu. Dan dia juga adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara tentang pengayaan, belajar kelompok, mandiri, dan kolaborasi Bapak Ibu, itu adalah bagian dari pemadatan kurikulum dan tugas proyek Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah tugas proyek dan pemadatan kurikulum Bapak Ibu. Jadi kita tekankan sekali lagi bahwa belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam pelajaran, bentuk proyek dan penelitian ilmiah. Jadi kalau dia belajar kelompok Bapak Ibu, dia proyek dan penelitian ilmiah. Kemudian belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Kemudian pemerhatian kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi materi baru. Jadi kalau dia memperoleh kompetensi materi yang baru itu bagian dari pengayaan Bapak Ibu. Atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Jadi dia kolaborasi antara proyek, kelompok, dan pengayaan Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang kedua. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Jadi kita lihat Bapak Ibu dalam soal ini adalah mengukur kemampuan menghasilkan karya tertentu kemudian dikerjakan secara berkelompok. Kalau dia menghasilkan karya tertentu kemudian berkelompok, otomatis itu Bapak Ibu adalah penilaian proyek Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kita lihat Bapak Ibu pembahasannya. Penilaian proyek adalah penilaian keterampilan yang menyelesaikan proyek tertentu dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi kata kunci dari proyek Bapak itu adalah berkelompok dan proyek tertentu. Menyelesaikan proyek tertentu. Kemudian penilaian portofolio adalah penilaian keterampilan kumpulan karya siswa. Jadi kalau beberapa kumpulan siswa itu adalah bagian dari portofolio. Kemudian penilaian sikap unsur utama itu adalah penilaian jurnal. Kemudian penilaian kinerja adalah penilaian keterampilan fokus pada proses dan hasil. Jadi kalau ada soal yang fokus pada proses dan hasil itu adalah penilaian kinerja Bapak Ibu. Kemudian penilaian diri adalah penilaian sikap sebagai unsur penunjang. Kita lanjut Bapak Ibu, soal yang ketiga, suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur pembelajaran, E. Kompetensi dasar. Jadi kalau kita melihat dari soal ini Bapak Ibu, itu yang menjadi acuan nih Bapak bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kita menyusun proses pembelajaran, yang paling penting yang harus kita pedomani itu adalah silabus mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C.
C Bapak Ibu, silabus mata pelajaran. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jadi silabus itu adalah sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai petunjuk pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Kemudian kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Kemudian struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum ini berbeda Bapak Ibu untuk setiap jenjang baik dari SD, SMP, SMA, atau MI, MT, SMA Bapak Ibu. Kemudian pengalaman belajar, learning experience adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kemudian untuk deskripsi mata pelajaran adalah hal-hal yang menyangkut pelajaran tertentu, susunan materi dan karakteristiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah silabus tadi Bapak Ibu. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan berikut. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabi. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman persekuran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah, jadi langkah awal Bapak Ibu itu adalah analisis silabi. Jadi kita cari angka yang pertama sebagai pedoman pertama adalah silabi Bapak Ibu. Jadi A, B, C ini ada silabinya. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun kisi-kisi. Setelah kita punya silabi, kemudian kedua menyusun kisi-kisi 2. Jadi yang sama ini A, B, C masih 2 Bapak Ibu. Kemudian yang langkah yang ketiga adalah membuat soal. Masih A, B, C sama Bapak Ibu. Bersoal. Kemudian langkah yang keempat itu adalah menyusun lembar jawaban. Jadi setelah kita membuat soal, kemudian kita menyusun lembar jawaban. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat kunci jawaban. Dan yang terakhir adalah menyusun pedoman persekuran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3, 2, 1, 6, 4, 5 Bapak Ibu. Jadi diawali dengan analisis silabus, kemudian diakhiri dengan pedoman persekuran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi susunannya Bu, langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal itu adalah yang pertama adalah analisis silabi, menyusun kisi-kisi, membuat soal, menyusun nomor jawaban, membuat kunci jawaban, dan menyusun pedoman persekuran. Jadi selalu diawali dengan menyusun silabi, diakhiri dengan pedoman persekuran Bapak Ibu untuk kisi-kisi soal. Langkah soal yang selanjutnya Bapak Ibu, Pak Ahmad mengadakan ulangan dengan kompetensi dasar menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Ahmad? Jadi, kalau kita melihat dari soal ini Bapak Ibu, ini ada 22 siswa yang tidak tuntas. Otomatis ada hanya 10 siswa dari 32 siswa yang tuntas Bapak Ibu. Jawabannya pilihannya adalah A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa, B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM, C. Melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan metode pembelajaran berbeda, D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa, E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas. Jadi jawaban yang tepat Bapak Ibu, karena ini hampir sekitar 68% Bapak Ibu ya, yang tidak tuntas. Jadi ada 68% Bapak Ibu ya. Ada 68% lebih siswa yang tidak tuntas Bapak Ibu. Karena dia ada 68% yang tidak tuntas berdasarkan ketentuan itu, maka kita sebagai seorang guru itu harus melakukan pembelajaran ulang. Apakah model pendekatan yang kita lakukan itu harus diperbaiki Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C Bapak Ibu. Yaitu melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kalau 0-20% yang tidak tuntas, itu bimbingan individu karena hanya sedikit Bapak Ibu, tugas mandiri. Kalau di atas 20% sampai 50%, maka butuh bimbingan dalam kelompok belajar. Jadi kita bagi kelompok belajar Bapak Ibu kalau ketuntasannya hanya 20% sampai 50%. Kalau di atas 50%, itu mesti pembelajaran ulang Bapak Ibu. Nah, berdasarkan dari soal tadi, karena tidak tuntas itu 22,
per 32 kali 100 ada kurang lebih 69% Bapak Ibu, kalau ini pembulatan ya. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi kalau dia di atas 50% maka mesti pembelajaran ulang Bapak Ibu. Cukup sekian pertemuan kita Bapak Ibu. Kami mendoakan bagi Bapak Ibu yang menyimak, yang like, yang share, yang komen, dan yang subscribe. Kami mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus 100%. Dan terakhir mohon bantuan Bapak Ibu agar kami membuat konten-konten selanjutnya yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.